seseorang itu bisa terhindar dari kerugian lantaran dia mendapatkan nasihat. Seseorang bisa terhindar dari bahaya karena dia mendapatkan nasihat. Seseorang bisa terhindar dari keburukan-keburukan lantaran sebuah nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana sih cara menyampaikan nasihat yang baik? Nah, maka untuk menjawab pertanyaan itu, setidaknya kita harus paham dulu definisi nasihat itu seperti apa. Nah, menurut para ulama, kata nasihat dalam bahasa Arab itu biasanya istilahnya adalah an-nasihatu. Nah, kata an-nasihatu ini secara bahasa pada umumnya itu biasanya setidaknya berasal dari dua penggunaan yang sering digunakan oleh orang-orang Arab sana gitu ya. Nah, akarnya pertama itu bisa berasal dari kata nasohatil asal gitu. Al-asal itu artinya madu. Nah, ketika nasohatil asal, madu yang nasohat, itu yang seperti apa? Madu yang nasohat itu berarti madu yang sudah bersih dari kotoran-kotoran atau dari lilin lebah. Nah, nasohatil asal berarti madu itu sudah murni, sudah bersih dari kotoran-kotoran. Nah, maka nasihat ini diumpamakan gitu ya. Nasihat diumpamakan dengan madu yang sudah bersih. Ini maksudnya apa? Ini berarti seseorang itu ketika dia memberi nasihat kepada orang lain, setidaknya ada dua syarat yang harus dimiliki. Pertama, dia harus murni niatnya memberi nasihat itu adalah satu, menghendaki kebaikan untuk orang yang dinasihati. Yang kedua, tentu saja dia melakukannya itu karena Allah gitu, bukan karena yang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata an-nasihatu itu juga berasal dari an-nashu atau al-khiyatoh, proses menjahit. Nah, kenapa kata nasihat ini berakar dari kata menjahit atau diumpamakan, disamakan dengan orang yang menjahit? Nah, karena orang yang menjahit itu kan dia memperbaiki sesuatu yang rusak gitu. Kayak misalnya baju yang tadinya robek, kemudian diperbaiki, dijahit. Nah, maka proses memberi nasihat itu layaknya seorang penjahit yang menjahit baju yang rusak gitu. Nah, itu artinya ketika kita memberi nasihat kepada orang lain, itu berarti kita tuh harus menghendaki kebaikan untuk orang tersebut. Sesuatu yang tidak baik harus menjadi lebih baik gitu. Jadi kita harus menghendaki kebaikan orang yang ingin kita nasihati. Sebagaimana penjahit tadi memperbaiki baju yang rusak supaya bisa dipakai lagi gitu, supaya bisa bermanfaat lagi, bisa berfungsi lagi. Nah, maka orang yang memberi nasihat pun demikian. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik di diri seseorang, temannya, keluarganya, tetangganya gitu. Nah, ketika dia memberi nasihat, maka dia harus tujuan utamanya adalah untuk kebaikan orang yang dinasihati. Supaya sesuatu yang tadinya tidak baik yang ada pada dirinya itu bisa menjadi lebih baik setelah dinasihati. Nah, itu akar katanya ya. Jadi pertama tadi terkait dengan madu yang sudah bersih, nasohatil asal gitu, madu yang sudah bersih dari lilin lebah, dari kotoran-kotoran yang sudah layak konsumsi. Kemudian yang kedua, nasihat itu diibaratkan seperti kegiatan menjahit. Nah, menasihati itu seperti menjahit. Jadi orang yang memberi nasihat itu seperti orang yang menjahit. Orang yang menjahit itu dia memperbaiki pakaian yang rusak menjadi lebih baik sehingga bisa dimanfaatkan lagi gitu. Nah, maka menasihati pun demikian. Harus diniati supaya orang yang kita nasihati itu menjadi lebih baik gitu. Jadi bukan untuk merendahkannya. Itu dari sisi orang yang memberi nasihat. Nah, lalu dari sisi orang yang mendapatkan nasihat,
Nah, ini di sini para ulama sepakat bahwa orang yang mendapatkan nasihat itu adalah orang yang sangat beruntung gitu. Hiyazatul khair lil mansuh gitu ya. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan nasihat, itu seakan-akan dia seperti mendapatkan harta karun, seperti mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena begini, seseorang itu bisa saja dia terhindar dari kerugian lantaran sebuah nasihat. Seseorang bisa terhindar dari mara bahaya lantaran sebuah nasihat. Seseorang bisa terhindar dari keburukan lantaran sebuah nasihat. Nah, maka nasihat itu adalah sesuatu yang sangat berharga gitu. Maka orang yang mendapatkan nasihat itu seperti orang yang mendapatkan harta karun. Nah, maka kita ketika ada orang yang menasehati, kita harus membuka diri, membuka hati, bahwasanya oh, saya tuh orang yang sangat beruntung. Saya tuh sedang mendapatkan harta karun ketika kita dinasehati oleh seseorang. Nah, itulah dua hal yang perlu kita ketahui tentang nasihat. Jadi pertama, dari sisi orang yang memberi nasihat, hendaknya dia selalu satu, ketika menasihati orang itu, niati itu semua adalah karena Allah, mengharap ridha Allah. Yang kedua, harus diniati supaya orang yang kita nasihati itu mendapatkan kebaikan. Jadi orientasinya adalah kebaikan untuk orang yang kita nasihati. Nah, adapun orang yang mendapatkan nasihat, dia harus bisa memiliki pola pikir bahwa nasihat itu sesuatu yang luar biasa. Nasihat itu sesuatu yang sangat berharga, seperti harta karun. Nah, jadi ketika kita mendapatkan nasihat, berarti kita sedang mendapatkan harta karun. Karena tadi, seseorang itu bisa terhindar dari kerugian lantaran dia mendapatkan nasihat. Seseorang bisa terhindar dari bahaya karena dia mendapatkan nasihat. Seseorang bisa terhindar dari keburukan-keburukan lantaran sebuah nasihat.